seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Miracle in Cell Number 7. Di sebuah kota kecil hiduplah seorang pria bernama Dodo Razak, seorang ayah tunggal yang mengalami keterbatasan mental. Dodo bekerja sebagai penjual balon. Meskipun memiliki kecerdasan yang terbatas, hatinya begitu luas dan tulus, terutama untuk putri satu-satunya, Kartika. Mereka hidup dalam kesederhanaan, namun dunia mereka penuh dengan kehangatan, tawa, dan kasih sayang. Setiap hari, Dodo mengantar dan menjemput Kartika ke sekolah, berusaha semampunya memenuhi segala kebutuhan sang anak, meskipun terkadang tak dipahami oleh lingkungan sekitarnya karena kekurangannya. Namun, suatu hari dunia kecil mereka yang bahagia itu runtuh seketika. Seorang perempuan yang ternyata putri dari pejabat tinggi kepolisian ditemukan meninggal dunia secara tragis saat kejadian. Dodo berada di dekat lokasi dan secara tidak langsung berinteraksi dengan korban sebelum peristiwa terjadi. Karena keterbatasan intelektualnya, ia tidak mampu menjelaskan dengan baik apa yang sebenarnya terjadi. Polisi yang emosional dan tertekan oleh perintah atasan langsung menetapkan Dodo sebagai tersangka utama. Tanpa penyelidikan yang objektif dan adil, ia diinterogasi dengan keras dan dipaksa mengaku melakukan kejahatan yang sama sekali tidak ia mengerti. Di bawah tekanan dan tanpa pendampingan hukum yang layak, Dodo pun akhirnya mengaku hanya karena ketakutan, bukan karena kesadaran bersalah. Dengan penuh kerahasiaan dan rasa solidaritas yang tulus, para penghuni sel menyusun rencana nekat. Mereka menyusun rencana untuk menyelundupkan Kartika kecil ke dalam sel saat pertunjukan sekolah agar bisa bertemu kembali dan tinggal sementara bersama ayahnya. Tindakan ini merupakan bentuk perlawanan terhadap sistem yang menolak cinta seorang ayah kepada anaknya. Pertemuan itu menjadi momen penuh haru yang menggambarkan kasih sayang murni di tengah lingkungan yang keras. Penjara yang biasanya dingin dan kaku berubah menjadi ruang hangat kasih sayang berkembang. Selama di dalam penjara, Dodo dan Kartika hidup seakan kembali seperti di rumah mereka. Meski dalam waktu terbatas, mereka menghabiskan waktu bersama, bermain, belajar, dan saling memberi kekuatan. Para narapidana bahkan turut membantu mendidik dan menjaga Kartika. Menjadi momen ini sebagai bukti bahwa kebaikan bisa tumbuh di tempat paling tidak terduga. Dan para narapidana menyusun rencana yang paling nekat untuk membantu Dodo dan Kartika untuk kabur dari penjara dengan menggunakan balon udara. Tetapi Dodo dan Kartika tertangkap saat balon terbang tersebut terkandas. Akhirnya diberi hukuman dan dipisahkan tersendiri, dan narapidana pun dari rantai.
Selama di penjara, Dodo dan Kartika hidup seakan kembali seperti di rumah mereka. Meski dalam waktu terbatas, mereka menghabiskan waktu bersama-sama, bermain, belajar, dan saling memberi kekuatan. Para narapidana bahkan turut membantu mendidik dan menjaga Kartika. Menjadi momen itu sebagai bukti bahwa kebaikan bisa tumbuh di tempat yang tidak terduga. Dan para narapidana menyusun rencana yang paling nekat untuk membantu Dodo dan Kartika untuk kabur dari penjara dengan menggunakan balon udara. Tetapi Dodo dan Kartika tertangkap saat balon udara terbang tersebut terkandas. Akhirnya diberi hukuman dan dipisahkan tersendiri dari narapidana lain. Namun, sistem hukum yang tidak memberi ruang bagi keadilan tetap melaju, meskipun banyak pihak meragukan tuduhan itu. Tidak ada yang benar-benar bisa membuktikan bahwa Dodo tidak bersalah, terlebih karena tertekan dari pihak berkuasa yang kuat. Akhirnya Dodo dijatuhi hukuman mati, dan meski anaknya menangis dan memohon, tidak ada yang bisa menghentikan proses hukum yang sudah berjalan. Sebelum eksekusi, Dodo memberikan benda kecil kesayangan mereka pada Kartika sebagai kenangan cinta yang tak akan pernah pudar. Ia meninggal tanpa membersihkan namanya. Bertahun-tahun berlalu, Kartika tumbuh menjadi wanita yang tangguh dan cerdas, menjalani pendidikan hukum, dan akhirnya menjadi seorang jaksa. Dalam dirinya terpatri tekad untuk memperjuangkan kebenaran dan membersihkan nama baik sang ayah. Ia menggali kembali kasus lama, mengumpulkan bukti-bukti, dan menghadirkan kesaksian baru. Di pengadilan ulang yang berlangsung secara terbuka, Kartika membuktikan bahwa sang ayah tidak bersalah, bahwa yang terjadi adalah kesalahan sistem yang fatal terhadap seorang warga negara dengan disabilitas intelektual yang tak bisa membela diri. Di akhir film, keputusan pengadilan menyatakan bahwa Dodo tidak bersalah. Keadilan akhirnya ditegakkan, namun harga yang dibayar terlalu mahal. Dodo telah lama tiada. Meski begitu, kemenangan moral itu menjadi pilar lara bagi Kartika dan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keadilan yang tertunda adalah keadilan yang dirampas. Setelah saya mereview film yang berjudul Miracle in Cell No. 7, menyampaikan pesan moral yang sangat kuat tentang cinta, keadilan, dan kemanusiaan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kasih sayang seorang ayah kepada anaknya adalah suatu yang begitu murni dan tak ternilai, bahkan dalam kondisi paling menyakitkan dan tidak adil sekalipun. Lewat tokoh Dodo, seorang ayah disabilitas intelektual, penonton diajak untuk melihat bahwa cinta sejati tidak mengenal keterbatasan. Film ini juga menggambarkan betapa sistem hukum bisa sangat kejam dan tidak berpihak kepada orang kecil, terutama mereka yang tidak memiliki kemampuan membela diri.
Namun, di balik itu semua, Miracle in Cell Number 7 memperlihatkan bahwa kebaikan hati, solidaritas, dan kepercayaan antar manusia dapat tumbuh bahkan di tempat yang paling kejam seperti dalam penjara. Para narapidana yang awalnya menganggap Dodo aneh dan menyebalkan akhirnya menjadi pelindung dan keluarga baginya. Karena tersentuh oleh ketulusan hatinya, film ini menyadarkan kita bahwa setiap manusia tanpa memandang latar belakang pantas diperlakukan sangat adil, dihargai martabatnya, dan diberi kesempatan untuk dicintai. Pesan mendalam lainnya adalah tentang pentingnya perjuangan untuk keadilan. Walaupun harus menempuh jalan panjang dan menyakitkan, pada akhirnya Miracle in Cell Number 7 menyentuh nurani kita, bahkan bahwa keajaiban terbesar adalah kasih sayang dan ketulusan hati yang mampu mengubah hidup seseorang secara luar biasa. Peran pekerja sosial dalam film ini sangatlah penting dan dapat dilihat dari berbagai perspektif, baik secara implisit maupun melalui pendekatan teoritis terhadap isu-isu yang diangkat dalam cerita. Pekerja sosial memiliki peran strategis dalam memperjuangkan keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, serta pemulihan martabat individu yang mengalami ketidakadilan seperti yang dialami tokoh utama Dodo. Sebagai seorang ayah dengan disabilitas intelektual, Dodo menjadi korban sistem hukum yang diskriminatif dan tidak berpihak kepada kelompok rentan. Dalam kasus seperti ini, pekerja sosial seharusnya hadir untuk melakukan advokasi hukum, mendampingi proses pemeriksaan, serta memastikan bahwa hak-haknya tidak dilanggar hanya karena kondisi kognitifnya. Pekerja sosial juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan dukungan emosional dan psikososial kepada keluarga korban, terutama anak Dodo, Kartika, anak dari keluarga dengan anggota yang mengalami diskriminasi atau ketidakadilan membutuhkan pendampingan khusus agar tidak mengalami trauma berkepanjangan. Pekerja sosial bisa memberikan intervensi berupa konseling, asesmen kebutuhan, dan perlindungan anak, khususnya dalam situasi saat orang tua tunggalnya dihukum mati secara tidak adil. Selain itu, pekerja sosial juga memiliki peran penting dalam pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang hak penyandang disabilitas dan membangun sistem hukum yang sangat inklusif. Melalui film ini kita dapat membayangkan bahwa jika peran pekerja sosial dioptimalkan, maka proses peradilan terhadap Dodo tidak akan semena-mena. Pekerja sosial dapat menjadi penghubung antara
penyandang disabilitas dengan sistem pengadilan yang sering kita tidak ramah terhadap kelompok rentan. Dalam konteks kelembagaan, pekerja sosial juga seharusnya menjadi bagian dari sistem pengadilan pidana, termasuk sebagai petugas dalam lembaga perlindungan saksi dan korban, lembaga permasyarakatan, atau lembaga kesejahteraan anak. Selain itu, pekerja sosial dapat mengambil peran penting dalam advokasi kebijakan agar pemerintah menyusun sistem perlindungan hukum yang berpihak kepada masyarakat marginal. Secara keseluruhan, Miracle in Cell No. 7 menjadi cerminan bagaimana dunia membangun pekerja sosial yang berani bersuara dan memperjuangkan hak kelompok yang terpinggirkan. Film ini secara tidak langsung memperkuat urgensi kehadiran pekerja sosial dalam sistem hukum dan kemasyarakatan, agar tragedi yang dialami oleh tokoh seperti Dodo tidak terulang kembali. Pekerja sosial bukan hanya pelayanan kesejahteraan, tetapi juga agen perubahan sosial dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.